untuk mendengar sabda, menerima sabda, menyimpan di dalam hati, dan juga berkomitmen untuk melakukannya. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu dan menikmatinya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan silakan. Mula-tama saya menyampaikan salam orang-orang yang lebih daripada pemenang. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Tanpa terasa kita sudah masuk di hari yang pertama, hari kedua di bulan Juni. Seakan-akan bulan Januari itu baru saja kita tinggalkan. Ini membuktikan bahwa waktu itu sudah semakin singkat. Tanpa kita tahu, tanpa kita rasa, dia akan berjalan mengikuti rotasi. Kehidupan dunia. Hanya pertanyaannya, sudahkah kita siap dengan waktu-waktu yang tidak kita duga? Sebab Alkitab berkata akan ada saatnya dunia ini akan berhenti. Dan ketika dunia itu berhenti berarti akhir zaman. Kalau sudah akhir zaman, berarti kita sudah harus kembali kepada Tuhan. Sebab hak kewarganegaraan kita adalah surga. Kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, adalah kesempatan bagi kita untuk mengumpulkan buah-buah pertobatan. Buah-buah pertobatan yang teraplikasi dalam pelayanan kita dan kehidupan kebersamaan, kehidupan sosial kita dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus, dan terlebih juga di antara sesama orang-orang percaya. Mari sama-sama kita akan buka firman Allah. Lukas pasal 20 ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-26. Hari ini temanya ada sedikit saya akan menyampaikan hal yang memang ini berkaitan dengan perkembangan dunia medsos saat ini yang bisa saja ketika jemaat Tuhan menelan mentah-mentah itu bisa menjadi potensi kerusakan iman, karena justru tidak berdasarkan pada firman yang murni. Kalau ada firman murni berarti ada firman yang tidak murni. Jadi sudah terkontaminasi dengan alam pemikiran manusia, kehendak-kehendak manusia yang dititipkan dalam setiap perkataan firman Allah. Saya akan bacakan Lukas pasal 20 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Berikutnya tentang membayar pajak kepada kaisar. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, tunjukkanlah kepadaku suatu dinar, gambar dan tulisan siapakah ada padanya? Jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak.
Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Saudara-saudara, ketika Yesus berada di dalam bait Allah, ketika dia berada di bait Allah, ada beberapa poin penjabaran yang disampaikan oleh Yesus. Yesus itu sedang mengajar dan memberitakan Injil. Berarti posisi Yesus itu sebagai guru. Maka di mana Yesus berada, dia akan tampil sebagai guru. Maka semua orang-orang yang mengikuti dia diajak menjadi murid. Terlebih murid-murid Yesus. Siapa yang bilang murid-murid Yesus itu tidak sekolah? Dia sekolah bersama dengan Yesus. Selama berapa tahun mengikuti Yesus, belajar dari Yesus? 3,5 tahun pelayanan Yesus. Itu sudah setingkat dengan sarjana. Walaupun mereka tidak mencapai, mungkin tidak sekolah dalam tingkatan SD, SMP, semua kita tidak tahu. Tapi ada dari antara mereka yang sudah sarjana seperti Lukas, karena dia adalah seorang kabin. Yesus mengajar murid-murid dan semua orang-orang yang ada di dalam bait Allah dan memberitakan Injil, kabar baik, kabar keselamatan, kabar pertobatan. Ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mendengarkan ajaran Yesus, muncullah niat jahat dari ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala untuk menjebak Yesus dengan memutus mata-matanya. Ternyata berbicara tentang mata-mata atau intelijen itu mulai dari zaman bangsa Israel dulu ketika mereka masuk dalam tanah Kanaan. Ternyata itu juga menjadi pola dipakai oleh ahli-ahli Taurat dengan orang-orang Farisi, imam-imam kepala, untuk memanggil 2 orang mata-mata untuk memata-matai Yesus dengan ajaran-ajarannya. Nah, orang yang menjadi mata-mata itu kalau dalam kitab Markus dikatakan kelompok orang Herodia dan kelompok Saduki, Farisi. Kelompok Herodia itu adalah kelompok orang yang mewakili dan pro kepada pemerintahan Kerajaan Romawi. Sementara kelompok orang Farisi adalah kelompok yang tidak pro pada pemerintahan Kaisar Romawi. Ya. Dia hanya berpola pada pandangan tradisi Israel, sama sekali dia menolak tentang pemerintahan Kerajaan Romawi. Nah, 2 mata-mata inilah yang diutus oleh imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat untuk menjebak Yesus dengan sebuah pertanyaan mewakili keberadaan mereka terhadap pemerintahan Kerajaan Romawi dan terhadap cintanya kepada hukum Taurat. Ya. Maka pertanyaan itu mereka berusaha untuk menjebak, karena ini adalah merupakan pertanyaan titipan yang dibikin oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Pertanyaan titipan itu apakah? Kadang-kadang kalau kita dalam perumusan tata gereja ada titipan-titipan dari daerah-daerah. Tolong Pak Sekretaris, karena saya sekretaris itu, tolong Pak Sekretaris kami boleh titipkan, kalau boleh ada dalilnya tentang urusan-urusan daerah, tentang urusan pemerintahan, tentang urusan pembuatan proposal, tentang urusan-urusan yang lain. Biasa titipan-titipan itu menjadi beban bagi kita untuk kita hadirkan nanti ketika kita masuk dalam sidang untuk merumuskan tata gereja, supaya keterwakilan dari suatu titipan itu boleh tercover di dalam tata gereja. Ya. Nah, titipan ini dititip oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala kepada kelompok orang Herodia dan kelompok orang Farisi. Pertanyaannya apa? Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Nah, pertanyaan ini adalah muatan politik. Muatan politiknya terkait tentang pembelaan kaum Herodia atau kelompok dari binaan-binaan daripada Herodia, disebut dari kaum Herodia. Mereka yang pro kepada pemerintah Kerajaan Romawi, sementara Farisi yang tidak pro kepada pemerintah tetapi berbau kepada hukum Taurat. Ini pertanyaan politik yang benar-benar ketika Yesus menjawabnya bisa menjadi bumerang bagi Yesus dan murid-muridnya. Tapi mereka tidak tahu bahwa pertanyaan menjebak itu diarahkan kepada bukan manusia biasa, bukan diarahkan kepada manusia yang punya pengetahuan dan pemikiran sama dengan standar mereka, tapi mereka bertanya kepada Yesus yang adalah Tuhan, sumber hikmat yang dapat menjawab dengan penuh kebijakan. Apa jawab Yesus?
Sebelum Yesus menjawab, saya akan ulas sedikit, ada dua kemungkinan ketika Yesus menjawab. Jika Yesus menjawab iya, ketika pertanyaan itu, bolehkah kami membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Seandainya Yesus menjawab iya, maka ia akan semakin menambah penderitaan bangsanya. Dia akan menambah semakin menderita bangsanya yang masih berada dalam kekuasaan kekaisaran Romawi, dan memunculkan rasa antipati dari kelompok-kelompok orang Yahudi yang pro kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan yang tidak pro kepada pemerintah. Sementara Yesus punya misi adalah menyampaikan kabar keselamatan dan pertobatan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu, umat kepunyaan Allah. Kalau Yesus menjawab, ya, kamu harus membayar pajak. Kata yang itu berarti Yesus telah mengumpulkan kebijakannya dengan memutuskan bahwa semua orang-orang Israel harus tunduk pada otoritas kekaisaran Romawi dan harus membayar pajak. Yang diuntungkan adalah kaum Herodian yang pro kepada pemerintah. Kemudian yang kedua, jika Yesus menjawab tidak, maka ia akan dianggap sebagai pemberontak terhadap kekaisaran Romawi. Sebab itu adalah keputusan daripada kekaisaran Romawi bahwa semua orang-orang dan penduduk yang ada dalam wilayah kekaisaran Romawi, mereka harus tunduk pada aturan pemerintah untuk membayar pajak kepada kekaisaran Romawi. Ya, kalau Yesus menjawab tidak, maka Yesus bisa saja langsung ditangkap, dan itulah yang menjadi tujuan daripada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Karena mereka ketika mendengarkan jangan membayar pajak, maka Yesus akan diserahkan kepada kuasa wali negeri untuk diadili. Ya. Jadi Yesus di antara ya dan tidak. Kalau seperti bahasa lalu bagaikan makan buah si malakama, maju kena, mundur kena. Memaju baik, memundur baik. Mengatakan ya, menyakiti hati bangsa-bangsa Israel yang seharusnya mereka berpaut kepada Taurat, tunduk kepada Allah satu-satunya. Karena pemerintah teokratis itu dimaklumkan oleh bangsa Israel. Kalau dia berkata tidak, maka dia mengajarkan orang-orang Israel untuk tidak tunduk kepada pemerintahnya. Bahkan kuasa malakama. Dan akhirnya apa, saudara-saudara? Yesus yang dipenuhi dengan hikmat dan kebijaksanaan, dia menjawab pada ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Inilah yang menjadi dasar pengajaran kita di pagi. Tunjukkanlah kepadaku suatu buktinan. Lalu entah orang Herodian atau orang Farisi yang mengambil koin dinar itu, lalu Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ada pada koin dinar itu? Lalu jawab mereka, gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus berkata, dengan kuasa, dengan otoritasnya sebagai guru yang agung, dia menjawab, kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban ini memberikan jawaban yang sangat mencerahkan bagi kaum Herodian dan bagi kaum Farisi, perwakilan dari dua kelompok yang pro kepada pemerintah dan yang pro kepada Taurat. Farisi di sini mendapatkan jawaban bahwa berikanlah apa yang menjadi hak bagi kewajibanmu kepada Allah, berikan kepada Allah, dan wajib memberikan kepada kaisar apa yang menjadi hak bagi kaisar. Terjawablah dua-dua dari kelompok Herodian dan kelompok Farisi dari satu pertanyaan yang menjebak bagi Yesus. Yesus terluputkan dari jejak, dari jebakan yang dibangun oleh ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Saudara-saudaraku, ketika Yesus menjawab itu, karena Yesus tahu mereka sangat licik, lalu Yesus memberikan jawaban kepada mata-mata yang licik itu dengan jawaban yang membuat mereka kata heran. Dalam ayat yang ke-26 itu mengindikasikan sebuah kondisi yang menakjubkan. Dalam bahasa
dalam kehidupan rohani kita saat-saat ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi, jawaban ini adalah jawaban yang representatif, mengandung makna dua, tetapi penekanannya adalah jujurlah dan taat melakukan kewajiban itu kepada pemerintah dan kepada Tuhan. Dan itu sifatnya WAJIB. Wajib. Sama-sama kita ejak 1, 2, 3. WAJIB. Wajib. Katakan dalam hatimu, wajib. Saya bilang cara dalam hati, tapi semua bisa bersuara juga, berarti bersuara yang wajib. Tidak ada pilihan kedua kalau sudah sifatnya wajib. Kalau saudara kita haruskan itu sunnah, nggak boleh tidak, karena berkaitan dengan pola hidup daripada Nabi. Dan kita bersandar pada keputusan Tuhan dan jawaban yang terjemah itu. Sifatnya wajib. Yang pertama, apa muatannya? Ada dua perkara: tunduk kepada pemerintah dan jujur kepada pemerintah. Dan yang kedua, tunduk dan taat kepada Tuhan. Dalam konteks pembacaan Natsir ini tidak berbicara tentang kehidupan rohani secara umum, tapi ini konteksnya berbicara tentang pajak. Saya tidak mau jemaat yang ada di sini adalah jemaat yang tidak tunduk dan taat pada pemerintahnya. Ayo kita review kembali ke belakang. Saya punya kendaraan roda 2, angkat tangan. Banyak. Jangan pura-pura. Saya tahu yang punya kendaraan roda 4. Pak Peter, angkat tangan. Yang punya kendaraan roda 6. Yang masih di belakang. Sekarang saya bertanya, sudahkah Bapak Ibu semua menjadi jemaat sesuai dengan perintah Tuhan? Wajib melakukannya. Sudah taat dan jujur kepada pemerintahmu? Sudah bayar pajak kendaraanmu? Bapak Ibu bisa menjawab dengan, karena yang tahu STNK-nya kan Bapak Ibu. Ternyata salah satu ukurannya bahwa kita ini sudah tunduk pada pemerintah seperti yang disampaikan oleh Yesus adalah ketika kita setia membayar pajak. Ada satu kesalahan kita juga yang fatal. Secara umum GPSD Kristus ajaib. Ini saya akan berikan perintah kepada bendahara nanti dengan sekretaris, tolong bagaimana caranya kita mereview kembali ke kantor pos. Coba kita datang kembali, daftarkan lagi hak guna bangunan kita tempat ini untuk membayar pajak bangunan. Sudah? Belum? Saya yang disalahkan juga. Apalagi ini fasilitas umum. Sudahlah, ini karena agak sedikit umum. Tapi kalau berbicara tentang kendaraan, mana lebih enak? Menggunakan kendaraan roda 2, roda 4, roda 6 dengan pajak yang sudah selesai kita lunasi jalan, atau dengan pajak yang belum kita lunasi baru kita jalan di jalan raya. Mana lebih nyaman hati? Mana lebih tenang perasaan? Lebih nyaman dan tenang perasaan kalau sudah bayar. Dan apalagi kalau sudah punya SIM, motor SIM C, mobil SIM A, trek SIM B1, ya. Terus kita jalan, belum punya SIM, tidak bayar pajak lagi. Pas muncul polisi di depan, polisi cuma hanya beranggalan saja. Padahal polisi cuma beranggalan saja. Kita sudah white kata orang Papua, white. Udah ketakutan. Tapi orang yang pura-pura lewat begini, bagi Pak Polisi, PD-PD-nya pada pajak belum bayar. Perasaan hati, masa aku tangkap anggota. Pas ditangkap, saya, kamu anggota mana? Saya anggota kerajaan Allah, Pak. Atau gimana? Saya anggota jemaat GPS Yesus Ajaib.
sebenarnya mengindikasikan kita kurang taat kepada pemerintah. Contohnya naik motor nggak pakai helm, anak-anak kita banyak nggak pakai helm. Itu sudah tidak taat kepada pemerintah, tidak jujur di dalam hati. Padahal ketika mengalami kecelakaan, helm itu berfungsi untuk melindungi kepala. Saya ingin tanya bagi Bapak Ibu, siapa sih di kepalanya yang bisa tahan benturan dengan palu? Safety saja dalam sebuah proyek pekerjaan, mereka harus pakai helm proyek. Karena menjaga jangan tiba-tiba ketimpa dengan alat-alat perkakas atau batu atau apa dari atas. Jadi safety fungsinya untuk keamanan dan kenyamanan. Coba kita baca firman Allah. Kita bertobat dengan hal ini. Kalau kita sendiri belum membayar pajak, nanti mulai besok Bapak Ibu, ketika kita beribadah, cek kendaraan jemaat masing-masing. Saling melihat kendaraannya, lihat motornya. Amin. Kenapa sedikit amin ya? Apa gembala ini kan motor proyek. Proyek di mana? Itu masuk gedung di hutan. Jadi polisi tidak akan datang untuk periksa. Kalau motor proyek ya saya oke, tapi kalau sudah motor proyek dipakai lagi di kota, pergi acara pernikahan lagi, acara pesta lagi, itu kan bukan motor proyek. Coba kita buka firman Allah, Roma pasal 13. Roma pasal 13, saya akan baca dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Ini penguatan daripada perintah Yesus. Dan pemerintah-pemerintah yang ada itu ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah dengan baik. Pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Sebab itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Bukan hamba Allah pemerintah, tapi mereka juga adalah pelayan Allah. Memang ada hal yang kontradiktif seringkali muncul ketika ada kebijakan pemerintah yang seakan-akan justru memberatkan penduduknya. Ada keputusan-keputusan yang seakan-akan tidak berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Tapi ketika itu menjadi keputusan pemerintah dengan baik, positif thinking, selalu kita berpikir bahwa Tuhan yang mengendalikan pikiran mereka, Tuhan yang mengatur bapak-bapak pemerintah kita dari pemerintah kabupaten, bupati sampai ke pemerintah kampung ini. Tuhan yang mengetahui hati mereka, Tuhan yang mengendalikan, sehingga ketika mereka membuat sebuah kebijakan yang dituangkan menjadi peraturan daerah, dan seakan-akan kita tersudutkan dengarkan baik. Pandangan iman kita tidak boleh tergerus dengan situasi, tapi kita justru harus berkata terima kasih Tuhan, mereka adalah pelayan Allah. Maka hormati, hargai dia dalam posisi dia sebagai aparat pemerintah, hargai dia dalam posisinya sebagai aparat keamanan, walaupun dalam kelemahan, walaupun dalam kekurangan. Saat ini pihak kepolisian saat ini yang menjadi perwakilan dari pemerintah untuk keamanan kita, masyarakat kita, saat ini sementara teruji proses kemudian pelayanan mereka kepada manusia. Kita tidak tahu sepak terjang yang terjadi di antara pimpinan atas sampai pimpinan bawah. Ibunya kan sekarang kepolisian sementara teruji kualitasnya.
sebagai pengayom masyarakat, mulai dari masalah kasus Sambo. Saat ini sekarang sudah mulai teruji lagi dari kasus Vina dan Eki, dari kasus 8 tahun lalu ketika terjadi pembunuhan di Cirebon. Ada isu bahwa yang namanya Peggy Setiawan itu adalah bukan Peggy Setiawan yang mencari yang DPO. Karena bukti-bukti tidak begitu kuat untuk mendukung bahwa dialah yang DPO yang dimaksud. Sekarang kita hanya bisa berdoa. Kalau memang mereka adalah golongan dari pelayan-pelayan Allah yang mewakili pemerintah, yang memegang pedang untuk membalaskan murka Allah dari perbuatan kejahatan, perbuatan kemaksiatan melalui pemerintah, Tuhan memakai mereka sebagai pelayan Allah untuk menyatakan murka dalam bentuk penghukuman, maka kita berdoa, Tuhan berkati semua aparat-aparat pemerintah kami, baik pemerintah maupun aparat-aparat keamanan, karena mereka adalah pelayan-pelayan-Mu. Jangan masalah itu. Gereja-gereja yang merasa terzolimi di daerah barat dan di daerah Sumatera sana, kita percaya kalau semua itu adalah bagian daripada kehendak Allah. Itu pun terjadi adalah untuk menunjukkan, memproses, memurnikan kualitas iman kita. Apakah kita sungguh-sungguh semakin setia mencari Tuhan, atau kita justru semakin mundur oleh karena persoalan-persoalan tentang resmi tidaknya pembangunan gereja, resmi tidaknya tempat rumah dijadikan untuk ibadah. Semua itu adalah merupakan sebuah proses untuk membuat kita semakin berusaha untuk mengenal Tuhan dalam keberadaan hidup kita. Jadi yang pertama, kenapa kita harus bayar pajak? Karena itu adalah aturan pemerintah untuk menghidupi, dan itu menjadi income bagi pemerintah untuk menghidupi perekonomian dan pembangunan yang ada di Indonesia. Bayar pajak. Hanya sekarang ini memang banyak kendaraan-kendaraan yang kalau dikenal leasing itu BPKB-nya masih tersimpan, tapi yang ada cuma STNK dengan kendaraan. Oleh sebab itu saya anjurkan bagi jemaat berhati-hati ketika membeli kendaraan. Ya, karena kalau kendaraan yang jelas itu jauh lebih baik, lebih tenang kita kemana-mana dan kita tidak merasa takut, dengan kendaraan kita. Jadi yang pertama, apa yang dimaksudkan oleh Tuhan untuk jujur dan taat kepada pemerintah adalah bayarlah pajak. Bapak Ibu akan tahu mana-mana saya kena pajak. Saya membangun sebuah usaha kios, dan kios itu pakai nama, apalagi di pinggir jalan, pasal papan nama itu kena pajak. Ya, perusahaan-perusahaan yang dibangun, apakah dia CV atau PT, pasti kena pajak. Pasti kena pajak. Kita harus menjadi jemaat Tuhan yang setia kepada dan jujur dan taat kepada pemerintah dengan tidak menunda-nunda ketika tiba waktunya untuk membayar pajak. Saya adalah pribadi yang paling takut kalau saya tidak bayar pajak. Saya takut kalau umpamanya besok saya terlambat bayar pajak, walaupun ada undang-undang yang mengatakan bukan pihak kepolisian yang akan bertanya tentang sudah bayar pajak atau belum. Itu tugas dari Samsat. Tetapi biar bagaimanapun kalau sudah lihat polisi, itu kita pasti sudah dapat hidup. Takutnya nanti ketika ditangkap, kita maaf. Ada surat mengemudikan. Ada. Coba. Ada STNK-nya. Aduh Pak, ketinggalan di rumah. Waduh Bapak, sudah tidak bawa STNK, terus tidak bawa lagi SIM ada tapi SIM-nya sudah mati. Mana KTP-nya Bapak? Pas kasih KTP. Wah, Bapak pendeta. Ya kata pendeta itu saya catat. Itu yang saya catat. Sehingga pendeta bisa langsung disini kasih hati cepat-cepat. Tidak apa-apa, tapi pendeta pasti masalah. Bapak kan mitra dari kepolisian dan pemerintah. Seharusnya Bapak menjadi teladan, menjadi contoh. Kalau bahasa-bahasa itu, saya kayak seperti langsung mencium. Rasa malu. Tidak hanya seorang pendeta, di situ statusnya lagi berpendidikan, pegawai negeri, pengusaha, apalagi situ mahasiswa yang selalu kritis, mengkritisi
bahwa jujurlah dan taatlah kepada pemerintah untuk membayar pajak. Untung saja kita bersyukur Bapak Ibu, kita semua yang punya ternak babi tidak dikenakan pajak setiap ekor. Kalau kena pajak setiap ekor yang punya babi 10 itu, aduh, umpamanya pajak satu ekor 100.000, baru babinya 10 atau 20 ekor, banyak pasti tidak bayar pajak. Dan kalau memang ada itu, gereja siap menjadi wakil dan perpajakan untuk menjadi perpanjangan tangan ditagih pajak. Bukan saat catatan sipil saja, gereja bisa menjadi pegawai spesial untuk mengadakan catatan sipil ketika pernikahan. Ya. Saya mau untuk saja kita tidak kena pajak. Nah, ada informasi, berhati-hatilah karena di Jayapura sekarang sementara berkembang virus yang membuat ternak-ternak itu pada mati. Ada 1 RT, 2 RT di sana langsung dibasmi habis semua babi-babinya. Jadi menjaga jangan sampai terjadi penyebaran. Dan dia diinstruksikan oleh pemerintah khusus bagian dokter hewan, jangan datangkan daging babi dari Jayapura dengan dari biak, karena biak dengan Jayapura sudah terkontaminasi dengan virus itu. Nah, diri kita jaga, karena kalau nabili kena, kita dikini yang paling cepat karena pintu dari pelabuhan. Siapa yang punya babi banyak? Mulai sekarang itu suntik vaksin. Kita saja tidak pernah suntik vaksin, bagi kita suntik vaksin. Oke, yang kedua, setelah Yesus berkata dengan memberikan jawaban pada ayat 25, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan kata penghubung menjelaskan kalimat berikutnya, ada poin 2 yang disampaikan oleh Yesus. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Saya mencoba untuk mengalihkan tentang perjalanan hidup, kesetiaan dan ketaatan tentang bagaimana menjadi jemaat yang setia dan taat beribadah. Tapi saya tidak boleh keluar dari konteks firman Allah. Harus membaca firman Tuhan ini menjelaskan tentang membayar pajak. Lalu dengan demikian, apa kata Pak Ibu membayar pajak juga kepada Tuhan, dan itu adalah sebuah kewajiban. Dengarkan baik, di dalam Alkitab tidak dijelaskan tentang ada pembayaran pajak dari bangsa Israel, dari pengikut-pengikut Tuhan kepada Allah. Tetapi yang ada, yang dijelaskan, yang diterangkan dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu adalah membayar persepuluhan, bukan pajak. Konteksnya ini berbicara tentang apa yang menjadi kewajiban kita, menjadi hak Tuhan. Persembahkanlah dan berikanlah itu kepada Tuhan. Hari ini saya akan berbicara sedikit tentang persepuluhan. Saya berbicara persepuluhan bukan berarti saya mengalami kekurangan. Saya tahu jemaat di sini belum semua belajar untuk mengembalikan diri Tuhan. Dan saya punya data khusus. Ibu Gembala sudah dari awal kita sudah sepakati. Ada buku induk yang akan kita tulis. Jemaat yang sudah setia mengembalikan Tuhan dan jemaat yang belum. Dari sekian kakak kita, dari sekitar 56-57 kakak, atau berapa? Itu tidak mencapai 15 keluarga. Sementara firman Tuhan berkata di sini, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, bukan pajak, karena tidak menggunakan bahasa pajak, tetapi yang dijelaskan oleh Tuhan itu adalah apa yang menjadi hak Tuhan, itulah persepuluhan, bawalah ke rumah perbendaharaan Tuhan. Sebab itu wajib. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena sudah banyak pengajaran muncul di medsos yang menyerang pendeta-pendeta yang menerapkan persepuluhan di dalam gereja. Sampai ada khotbah yang heboh, itu pendeta Verona tidak salah. Itu dari kalangan karismatik juga Pentakosta. Dia katakan, aku nggak ambil
ambil persekutuan. Dia hidup dengan apa yang ada pada dirinya melalui berkat-berkat dari orang lain. Hanya sayangnya dia tidak meneruskan bahwa mengembalikan milik Tuhan atau persekutuan itu adalah ketetapan Tuhan yang tidak berubah, yang sudah diterapkan pada zaman bangsa Israel sampai kepada zaman Kristus, sampai kepada zaman saat ini. Penerapan itu masih tetap terus berlaku karena tidak dicabut oleh Tuhan. Semua gereja melakukan itu. Hanya tinggal bagaimana pengelolaannya saja. Saya pernah katakan kepada jemaat, saya tidak akan pernah berhenti mengajar. Bukan berarti saya mencari uang. Tidak. Berupaya untuk bisa tercukupkan kebutuhan dalam pastor. Bagaimana dengan anak-anak kita? Kalau mereka adalah calon-calon kaum Lewi yang melayani, mereka juga punya hak. Tapi apa yang diberi kalau tidak ada? Apa yang diberi kalau tidak mencukupi? Kita baca firman. Apa kata firman Tuhan? Ketika menjelang masa transisi antara kita perjanjian lama dan kita perjanjian baru. Malaikat pasal 3. Munculkan dia sendiri, ada apa-apa yang kita bisa baca. Malaikat pasal 3 ayat 6. Mulai saya bacakan. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Kata ini menjelaskan tidak ada perubahan tentang keputusan Tuhan, tentang ketetapan Tuhan yang diterapkan menjadi sebuah kewajiban bagi orang-orang percaya. Pengikut Tuhan, Tuhan tidak berubah, maka janjinya, keputusannya tidak berubah sampai akhir zaman. Dia berkata bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Boleh manusia menipu alam, namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus, kamu telah kena, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu seluruh bangsa, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah pembendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Kenapa Tuhan datang menegur bangsa Israel pada zaman Nabi Maliaki, nabi-nabi kecil Nabi Maliaki? Karena pada waktu itu Tuhan menemukan ada ketidakjujuran dan ketidaktaatan, baik di kaum Lewi, ya, baik di kaum Lewi dan baik juga bagi semua penduduk bangsa Israel pada waktu itu. Dengarkan baik. Apa yang menjadi kesalahan daripada kaum Lewi? Tuhan menegur kaum Lewi karena kaum Lewi tidak menjalankan tugas pelayanan mereka dalam kejujuran dan ketaatan kepada Tuhan. Kenapa mereka tidak jujur? Mereka tidak taat melakukan pelayanannya karena kaum Lewi merasa mereka tidak mendapatkan penghidupan dari persembahan persepuluhan itu, sehingga kaum Lewi ketika dalam pelayanannya mereka memilih dan memilah orang mana yang membawa persepuluhan itu yang dilayani. Saya tidak punya prinsip seperti itu. Sampai hari ini saya tidak pernah mendatangi Bapak Ibu yang tidak bawa persepuluhan. Mana persepuluhan? Itu sesuatu yang menjadi pengalaman bagi saya. Harga diri pelayanan yang kita bangun di tempat ini,
itu karena berkat dan kesetiaan Tuhan. Kalau persekutuan itu merupakan kewajiban dari jemaat, tapi itu bukan dasar bagi kami untuk bisa berpijak berdiri melayani Tuhan dengan sepenuh hati, tapi karena panggilan Tuhan. Itu hanyalah bonus yang Tuhan berikan bagi kami kaum Lewi untuk menikmati persembahan persekutuan dari jemaat. Lewi itu tidak datang kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan, apalagi ketika dia tahu telah kelompok keluarga dari saudara suku yang tidak setia membawa persembahan persekutuan dan persembahan khusus itu, maka Lewi tidak melayani. Itu Tuhan tegur. Akhirnya Tuhan juga tegur kepada bangsa Israel karena mereka tidak setia dalam memberikan persembahan persekutuan kepada Tuhan dalam rumah perbendaharaan. Karena Tuhan memberikan hak kepada Lewi, kaum Lewi dan imam-imam untuk mengelola berkat persembahan persekutuan supaya mereka dapat makan di dalam rumah Allah. Kenapa kaum Lewi mendapatkan hak ini? Dengarkan baik. Dari ke-12 suku bangsa Israel itu semua mendapatkan tanah pusaka untuk mereka bekerja dan mencari hidup, tetapi Lewi tidak mendapatkan barang pusaka. Tanah pusaka dia tidak dapatkan karena Lewi dikhususkan oleh Tuhan melayani di dalam bait Allah. Jadi Lewi dari persembahan persekutuan itu bukan upah, bukan upah, tapi itu adalah wasiat Allah yang diberikan kepada kaum Lewi untuk menikmati hasil jerih payah mereka dan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan untuk melayani. Kalau penerapan dari gereja-gereja yang punya pola sinodal dari gereja-gereja, maka pendanaan itu walaupun kita sinode tapi kita tidak dalam pola strukturisasi, kita tidak dalam pola sinodal. Tetapi gereja-gereja berpola sinodal, termasuk Katolik dengan Protestan, mereka punya persembahan semuanya dikumpulkan dan dikirim ke sinode, dan sinode yang mengelola untuk membagi dalam bentuk gaji, dalam bentuk upah kepada semua pelayan-pelayan Tuhan di dalam gereja, terkhusus bagi pendeta imam. Karena gereja karismatik Pentakosta tidak ada gaji. Pendeta-pendeta yang ada di gereja Pentakosta hanya hidup dengan pemberian jemaat. Kalau jemaat memberi, baru pendeta hidup. Kalau jemaat tidak memberi, pendeta puasa. Jadi kalau pernah datang ke pastorat tidak datang dalam kulkas, berarti hari itu pendeta puasa. Gimana begini, masa tua pengibalan, masa badan tambah naik. Kamu belum tahu kalau saya habis puasa, tutup puasa, saya hajar itu 2-3 porsi. Puasa 1 hari, makannya 3-4 porsi. Maka dengan demikian jemaat boleh mengevaluasi keuangan gereja soal persekutuan karena prinsipnya sinodal. Semua diarahkan ke sinode melalui klasis ke sinode. Sinode mulai membagi-bagi sesuai dengan standar status pelayanan mereka. Ya, dalam kependetaan ada pendeta baru tahap awal, sudah senior, itu ada jenjang-jenjang kepangkatan. Maka dari dana persembahan persekutuan itu yang dikirim ke sinode yang mengaturnya sesuai dengan jenjang kependetaannya. Maka kalau jadi pendeta di gereja-gereja ini tidak susah, ya, karena ada biaya hidup per bulan. Tapi kalau pendeta Pentakosta atau yang bersih Gidi ternyata punya proses sistem seperti kita, Gidi Dini seperti kita, gereja baptis seperti kita, GPDI, GPDP dan berbagai macam gereja, termasuk GPSD. Kita tidak pakai sistem gaji, tapi pendeta yang melayani menikmati berkat dari pemberian jemaat. Saya tidak tahu apakah
semua hasil pekerjaan jemaat itu sudah pernah kami nikmati atau belum? Hanya Bapak Ibu yang tahu. Sudah pernah memberi untuk Tuhan atau belum? Karena firman Allah sendiri berkata, ya, bahwa mereka yang tidak memberi persepuluhan ke rumah persaudaraan, kata firman Allah dalam Maleakhi pasal 3 ayat 6 sampai ayat 12, ya, mereka telah merampok hak Tuhan. Yang tidak mengembalikan milik Tuhan, tapi tak berkata telah merampok milik Tuhan. Berkat hasil usaha mereka itu akan terhambat karena ada belahan yang menggunting berkat Tuhan. Karena mereka tidak mengembalikan milik Tuhan. Itulah yang dituliskan oleh Allah melalui Nabi Maleakhi, menegur para Lewi dan menegur para bangsa Israel. Lewi ketika mereka menikmati apa yang menjadi wasiat daripada Allah, yaitu persembahan persepuluhan, dia juga memberikan persepuluhan kepada imam yang ada di atas, imam besar. Dia memberikan persepuluhan kepada imam besar, imam yang punya kualitas untuk menghadap Tuhan di ruang maha suci. Kami gereja-gereja pendeta juga memberikan persepuluhan kepada sinode. Jadi itu dikumpulkan di dalam daerah. Kita mendengar semua memberikan persepuluhan masuk kepada kas daerah, dan kas daerah mengeluarkan persepuluhan ke sinode. Jadi 90%-nya daerah kelola untuk operasional daerah dan kebutuhan. Hanya jujur dengan diri Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan di dalam buku itu saya bahkan katakan, saya beritahu kepada jemaat, ketika Bapak Ibu membawa persembahan persepuluhan, tulislah di amplop itu nama keluarga, supaya doa kita terfokuskan kepada nama yang bersangkutan. Beberapa anak muda yang sudah mulai bekerja, sudah kekal jujur dan setia taat melakukan kehendak Tuhan. Apa yang kita lakukan dari masa muda kita, itu akan menjadi bekal ketika kita sampai pada masa itu. Hari ini saya akan sampaikan dengan gambar, jangan menjadi jemaat yang tidak taat dan setia kepada Tuhan. Karena belakang itu seringkali mencoba untuk menggunting berkat yang Tuhan sudah sediakan kepada kita. Dan hanya perkara ini saja yang Tuhan izinkan bagi kita untuk ujilah aku, ujilah Tuhan. Ketika Bapak Ibu sudah mulai anak muda, mulai belajar untuk memberikan persembahan persepuluhan, ujilah Tuhan. Apakah Tuhan tidak akan memberkatimu dengan berlipat ganda ketika kau sudah mulai belajar taat? Inilah pesan firman Tuhan. Orang bertanya, zaman Kristus sudah tidak menekankan lagi tentang soal persepuluhan. Siapa yang bilang? Yesus sendiri sudah berkata kepada ahli Taurat itu, apa yang menjadi hak Allah wajib diberikan kepada Allah. Ketika Yesus menegur ahli Taurat dan orang Farisi, dan kalau soal mengembalikan persepuluhan itu diakui, persepuluhan tentang sayur-sayuran, persepuluhan tentang buah-buahan, persepuluhan tentang hati nuranimu, dan kau memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, tapi kau tidak punya kasih, dan kau tidak punya cinta kepada Tuhan dan sesama. Bukankah Yesus menegurkan pada masa itu, bangsa Israel masih melakukan, zaman Kristus mereka masih melakukan persembahan persepuluhan. Hanya Yesus menegur, ada yang kurang, ada yang kurang. Itu mereka tidak memiliki kasih. Persepuluhan itu tidak bisa dengan sukarela, sesuai dengan pendapatan. Kalau pendapatanmu 1 juta, maka 1/10 dari hasil pekerjaan itu tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Kalau 2 juta sampai 5 juta, kadang-kadang orang kalau 1, 2 juta, 3 juta masih bisa. Tapi kalau sudah punya puluhan juta, itu sudah agak berat. Pasti itu lagi muncul pada hari itu, pasti baru lagi sepatunya. Saya mau tanya itu saja. Bapak Ibu mau gembala dengan ibu gembala itu tampilannya bagus atau sedang boleh cuma tampilannya semua bagus? Apalagi di public video, saya pernah
kali pakai celana yang saya tidak sadar kalau sudah robek. Saya dipilih di acara syukuran. Nah, kita laki-laki kan kalau dulu itu kan nyasar. Pas duduk begini, saya lihat bapak saya kenapa dia apa ini? Saya bilang, bapak ini kenapa gak ini? Oh, Tuhan darah Yesus berkuasa. Robek. Itu saya masuk dipitnah sampai pulang. Gak tahu apakah karena saya tidak bisa jadi bicara baru atau ibu kepala mengerjakan. Dua hal itu bisa saja terjadi. Orang tua yang sudah setia memberikan persembahan-persembahan, saya lihat anak-anaknya setia sekali. Kalau orang tuanya tidak setia, saya lihat anak-anaknya juga tidak setia. Baru ajaran apa yang kita butuhkan kepada anak-anak kita? Kalau kita sendiri belum setia. Padahal ini adalah rahasia yang Tuhan sudah sampaikan dengan terang-terangan dalam firman Allah. Ujilah aku jika aku tidak memberkati. Amin. Lakukanlah. Bukan Bapak Ibu memberi kembali. Saya sudah katakan, ini adalah jawaban yang representatif yang berkata, jujurlah dan taatlah kepada pemerintah dan kepada Tuhanmu. Sebab itu wajib. Ada 3 persembahan yang dimau dalam rumah Tuhan. Persembahan persepuluhan, persembahan khusus. Karena di sini dalam kitab Maliaki ada persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ada gereja yang merdeka karena mata duitan, akhirnya dijadikan 2. Baik, kalau bawa persepuluhan harus bawa juga persembahan khusus. Itu untuk menambah income bagi gembala. Sebagian persembahan khusus itu adalah persembahan yang dikumpulkan untuk tujuan dan maksud mengembangkan pelayanan seperti korban tatanan, untuk pembangunan, untuk muslagir dalam pelayanan. Itu yang namanya persembahan khusus. Lalu ada persembahan yang ketiga, itulah persembahan kebaktian, itulah persembahan syukur. Persembahan syukur karena sudah mendengarkan berita firman Allah. Itulah yang kita masukkan juga di bagian kas jemaat. Nah, persembahan khusus kita sudah serahkan. Kalau kita untuk pembangunan dan juga kalau kita gotong royong, itu untuk pengembangan pekerjaan. Itulah persembahan khusus. Dan saya tidak mau termotivasi pelayanan hanya karena nilai uang. Saya tidak seperti itu. Karena Tuhan tahu saya harga yang tinggi dan mahal. Uang bisa berubah kalau dia mengikuti kurs dolar. Dia bisa berubah. Dia akan apakah turun nilainya atau semakin naik nilainya. Tapi saya tidak pernah berubah nilainya di hadapan Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu tidak akan berubah nilainya di hadapan Tuhan. Tapi kalau nilai uang dapat berubah nilainya mengikuti kurs dolar, itu hukum ekonomi yang tidak bisa kita bantahkan. Tapi nilai saya dan nilai Bapak Ibu di hadapan Tuhan nilainya tidak berubah. Kita berharga di hadapan Tuhan. Jangan hanya karena nilai yang berubah itu membuat kita menjadi tidak berharga karena tidak jujur dan tidak taat kepada Tuhan. Katakan amin. Anak-anak muda belajar taat. Saya sudah datang, mana jemaat, mana pemuda yang sudah bekerja. Saya selalu cek, sudah belajar setia dan taat. Ya. Itu otoritas yang penting bagi saya sebagai gembala. Karena saya tidak mau saya dikatakan sebagai gembala yang tidak membuat soal keuangan, akhirnya membuat jemaat seperti dia. Saya kembangkan hari ini dan beberapa tahun kemudian saya akan berkhotbah lagi. Kalau ada yang Tuhan yang bingung berarti itu rencana Tuhan. Tapi saya bukan menjadi gembala yang awal dari khotbah persepuluh. Saya punya potensial, saya bisa mengajar. Ya, untuk kasih makan babi sekarang ini saya sedikit agak ini
sangat mudah. Ibu gembala yang punya potensi paling hebat. Ya. Itu kalau saya lihat saya tuh ini, wah ini kayak ditiru. Gemuk. Jadi memang betul ya, ada tangan-tangan yang kalau melihara babi cepat. Ada yang lihat bertahun-tahun melihara babi, kecil. Disalahkan lagi, mungkin barunya lagi itu bagaimana? Babinya kasihan yang disalahkan. Ya mungkin ada tangannya mungkin. Ada orang bilang ada tangan panas, ada tangan dingin ya. Seperti orang tangan lombok, kalau tangannya panas, pegang lombok, langsung semua jadi lain. Ya. Persetujuan apakah itu masih berlaku sampai saat ini? Masih berlaku. Tidak ditentang oleh Yesus sama sekali. Tertulis dalam Lukas pasal 18 ayat 12, bandingkan lagi dalam Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 10. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai 5. Persetujuan itu tidak sama dengan persembahan khusus. Persetujuan tidak sama dengan berbahan syukur atau persembahan kebaktian. Kalau persembahan khusus dan persembahan kebaktian atau ucapan syukur itu sukarela, sekadar hati dalam suka memberi. Tapi kalau persepuluhan bukan sukarela, ada ketetapan yang Tuhan sudah beri 10%. Saya ajak kepada jemaat, kalau punya modal usaha, diputar modal usaha itu akhirnya mendatangkan keuntungan, keluarkan dulu modal usahanya. Keuntungan itu yang dikeluarkan persepuluhan. Saya kalau sebagai kepala yang gelojo atau pendeta yang rakus dengan uang, saya tidak. Jangan modal usaha dengan keuntungan digabung jadi satu keluarkan persepuluhan. Tidak, saya tidak akan ajarkan jemaat yang salah. Keuntungan yang dikeluarkan baru ambil sepersepuluhnya. Modal usahanya dikembalikan karena itu punya milik modal. Tapi jujurlah, keuntungannya berapa? Mata Tuhan selalu tertuju kepada bagian. Jadilah jemaat yang dewasa untuk senantiasa mengikuti kehendak Tuhan dengan jujur dan amanah. Makanya kami kepala gembala kalau ketemu berdasarkan data yang masuk di sinode, mereka bertanya, ketua sinode bertanya, kenapa income dari daerah itu berkurang? Ketika pertanyaan itu kepada daerah bertanya kepada gembala-gembala, kenapa income dari jemaat berkurang? Ketahuan mana gereja atau daerah yang sementara mengalami penurunan ketidaksetiaan. Ya sudah, kalau yang pengusaha atau yang punya usaha-usaha swasta itu kan tidak menetap, tapi kalau yang pegawai itu menetap, bahkan jenjangnya semakin naik. Apalagi pegawai sekarang sudah dapat dari 13 dan dari 14. Kita yang punya ramadhan tidak ada yang namanya bagi 13 bagi 14. Haleluya. Apalagi yang berkebun, nggak ada yang namanya kebun 13 kebun 14 ya. Bersyukur jemaat, selama ini kami tidak pernah kekurangan tomat dan lombok. Wah, haleluya. Kulkas penuh dengan tomat dan lombok, hasil dari panen jemaat yang berganti pastori. Jangan khawatir Bapak Ibu. Gembala kami sisi pastori tidak pernah mengalami kekurangan. Walaupun belum semua jujur kembalikan oleh Tuhan, tapi kami tidak pernah kekurangan. Kami berkecukupan. Kami berkecukupan. Semoga terkasih Tuhan. Sebab itu jemaat, setialah dari masa mudamu sampai masa tua. Karena Tuhan berkata, apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, berikan. Dan kepada Allah, apa yang wajib kamu berikan kepada Allah, berikanlah. Maka dengan demikian, jemaat mulai bisa mengerti dan terang-terang ayat firman Tuhan inilah yang saya pakai untuk memetakan gereja-gereja yang tidak pro dengan kebijakan soal memberi persekutuan. Saya patahkan dengan Tuhan Yesus sendiri memberi perintah, apa yang wajib kau lakukan kepada Allah, lakukanlah, jangan berani. Baik, setialah belajar. Ya, kalau ada orang yang tidak memberi, itu bukan karena soal mendapatkan pengajaran yang tidak mau memberi, tapi karena memang hati
hatinya tidak mau memberi. Tapi kalau hatinya mau memberi, hati yang penuh dengan keikhlasan yang kerjakan oleh Allah, dengarkan baik, saya percaya akan diberkati oleh Tuhan semakin berlimpah. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kiranya firman pengajaran hari ini boleh memotivasi bagi jemaat untuk semakin belajar maaf, melakukan kehendak Tuhan dengan jujur dan takut kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Pemain musik sehingga saudara bisa maju ke depan. Kita akan melaksanakan sakramen